أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mulai majelis mulia kita ini dengan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Semoga kita semuanya diberikan perlindungan oleh Allah, diberikan waktu yang berkah, diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, insyaallah pada hari ini, hari Kamis, tanggal 9 September 2021, kita akan melanjutkan kajian majelis ilmu kita, yaitu majelis tafsir. Insyaallah kita akan melanjutkan tafsir surah Yusuf. Ya, pada pembahasan lalu kita sudah menjelaskan bagaimana Nabi Yusuf berperan sebagai bendaharawan negara Mesir, di mana seluruh orang Mesir ya berbondong-bondong ke kerajaan atau ke Yusuf untuk membeli bahan makanan gandum. Setiap orang akan mendapatkan satu berat dari tunggangan unta. Nah, bahkan negara-negara yang bertetangga ya, seperti Palestina ya, dari negeri Kan'an, mereka juga datang ya. Saudara-saudara Yusuf akhirnya pun datang. Nah, atas perintah dari Yakub, bapaknya, mereka bersepuluh ya datang ke Yusuf alaihi salam untuk membeli makanan. Nah, namun ternyata mereka tidak mengenali lagi wajah dari Nabi Yusuf alaihi salam. Namun Nabi Yusuf alaihi salam masih mengenal mereka. Kemudian setelah itu mereka disuruh oleh Yusuf untuk datang lagi ke Mesir pada kedatangan yang berikutnya, agar datang lagi nanti setelah kalian pulang
ya kalian sudah menyelesaikan hajat kalian, datanglah lagi ke sini membawa saudara kalian, ya Bunyamin, karena mereka ternyata ternyata mereka meminta ada 11 ya onta, tapi ternyata hanya 10 saja yang datang, menandakan dan mereka beralasan bahwa saudaranya satu ditinggal. Makanya sebagai pembuktian bahwa memang mereka memiliki saudara, Yusuf kemudian meminta agar saudaranya itu didatangkan. Padahal Yusuf sudah tahu bahwa mereka memang 11 bersaudara, cuma Yusuf ingin bertemu dengan saudara kandungnya yaitu Bunyamin. Nah, mereka dijanjikan ketika datang lagi nanti akan dikasih lagi gandum ya. Dan kalau mereka tidak datang lagi, nah ini mereka akan diancam dengan hukuman ya. Mereka tidak akan mendapatkan apa-apa dari makanan dan mereka akan kelaparan. Nah, akhirnya kembalilah saudara-saudara Yusuf ini, anak-anak Nabi Yakub alaihi salam. Nah, kemudian ketika mereka kembali menyampaikan berita tentang perintah atau perintah dari Yusuf alaihi salam agar membawa Bunyamin, tentu Nabi Yakub tidak serta-merta mengizinkan. Nabi Yakub masih curiga ya, karena melihat anak-anaknya ini takutnya melakukan hal yang sama seperti yang mereka lakukan kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Jangan-jangan nanti mereka mencelakai Bunyamin sebagaimana mereka mencelakai Nabi Yusuf alaihi salam. Kemudian anak-anak Yakub ini terus bernego menawar kepada Nabi Yakub sampai akhirnya Nabi Yakub pun memberikan izin ya. Karena memang kebutuhan yang sangat mendesak. Kalau mereka tidak ke Mesir lagi, mereka tidak akan mendapatkan makanan dan mereka terancam nyawanya. Nah, sebelum mereka berangkat, Nabi Yakub alaihi salam memberikan nasihat, memberikan pesan kepada anak-anaknya. Nabi Yakub di dalam surah 67 dijelaskan, wa qala ya bunayya, dan berkata Nabi Yakub, ya bunayya, ya baniya, wahai anak-anakku, la tadkhulu, jangan kalian masuk min babin wahidin, dari satu pintu, dari satu gerbang ya, karena di zaman dahulu mohon dimatikan dulu audionya. Mohon maaf, dimatikan dulu audionya. Karena di zaman dahulu itu sebuah negara itu pembatasnya itu biasanya hanya berupa pagar saja ya, seperti benteng gitu. Pembatas kota juga sama seperti itu. Nah, kemudian biasanya satu negara atau satu kota ya bentengnya atau pintu gerbangnya nggak cuma satu. Nah, Nabi Yakub alaihi salam memerintahkan anak-anaknya jangan masuk dari satu pintu saja, tapi masuklah min abwabin mutafarriqah, dari pintu-pintu yang berbeda-beda. Ya, kenapa kok Nabi Yakub memerintahkan anaknya seperti itu? Karena ketika itu beredar berita bahwa di Mesir itu banyak penyakit ain. Ya. Penyakit ain itu penyakit yang disebabkan oleh pandangan mata. Penyakit yang disebabkan oleh pandangan mata, dan ini nyata. Ya, bahkan di dalam hadis Nabi dijelaskan bahwa penyakit ain ini, pandangan seseorang itu bisa menjadikan orang lain bisa sakit dan bisa bahkan menjadi mati gitu ya. Bahkan onta pun bisa masuk ke dalam liang kuburnya ketika dilihat oleh orang yang memiliki kemampuan tertentu begitu. Ya, makanya di sini Nabi Yakub alaihi salam memerintahkan anak-anaknya jangan masuk dari satu pintu, tapi berpencarlah masuk dari pintu-pintu yang berbeda-beda. Nah, makanya di sini Bapak Ibu kita jangan kalau terutama itu ain itu seringnya menimpa anak-anak kecil ya, walaupun tidak menutup kemungkinan juga menimpa orang-orang besar juga.
Makanya di sini kita perlu untuk menjaga diri dari orang-orang asing, ya. Anak-anak kita juga jangan kita mudah untuk mengumbar foto-foto anak kita gitu ya. Nah, karena ditakutkan akan melakukan ada orang yang memiliki pengaruh ain seperti itu sehingga akan membahayakan kepada anak-anak kita. Nah, akhirnya Nabi Yakub memerintahkan ke anak-anaknya jangan masuk dari satu pintu. Ya, tapi masuklah dari pintu-pintu yang berbeda-beda. Wa ma ughni ankum wa ma ughni, dan tidaklah aku bisa memberikan manfaat kepada kalian, berguna kepada kalian, minallah, dari Allah, min syai, sedikit pun. Artinya ya, ini hanyalah usaha saya saja. Ini hanyalah ikhtiar saya saja, nasihat bagi kamu semuanya anak-anakku agar tidak terkena pengaruh ain tersebut. Ya, kita sebagai manusia hanya diperintahkan untuk berusaha. Inil hukmu illa lillah. Tidak ada keputusan kecuali milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang sudah akan terkena penyakit itu ya pasti akan terkena ya, walaupun kita sudah berusaha. Namun kita sebagai manusia harus berusaha, kewajiban kita berusaha. Ya, seperti zaman sekarang pandemi corona ya, kita itu bukan berarti wah kalau sudah bakal kena ya udah pasti kena. Enggak seperti itu. Walaupun kita akan bakal kena sumpama ya, sudah ditakdirkan di sana akan kena, kita sebagai manusia wajib berikhtiar menjaga diri ya. Karena kita tidak tahu apakah nanti akan kena atau tidak. Semoga kita semuanya terjaga. Amin ya rabbal alamin. Artinya di sini Nabi Yakub alaihi salam tidak melepaskan kehendak dan takdir dari Allah, dan juga Nabi Yakub alaihi salam tidak melepaskan diri dari usaha dan berikhtiar. Itulah sikap yang tepat, sikap yang benar, gitu ya. Alaihi tawakkaltu, kepada Allah lah aku bertawakal, ya. Dan tawakal itu setelah usaha. Ya, tawakal itu setelah usaha, kita berusaha dulu, berikhtiar dulu, baru bertawakal. Wa alaihi, dan kepadanya lah, atasnya lah, falyatawakkalil mutawakkilun, maka bertawakallah orang-orang yang bertawakal gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mayoritas ulama berpendapat bahwa ucapan Yakub ini dalil, ya, dalil bagi kita semuanya agar selalu menjaga diri dari berbagai macam penyakit termasuk penyakit ain. Ya, penyakit itu ada, penyakit ain itu juga ada. Ya, kemudian kita harus menjaga diri, jangan kemudian kita sombong, kita nggak pakai masker, kita berkerumun, kita melakukan hal-hal yang membahayakan kita. Nah, itu tidak dibenarkan seperti itu. Ya, justru yang dicontohkan oleh Nabi Yakub dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW adalah kita berikhtiar dulu, mencari yang terbaik. Ya, kemudian setelah itu kita serahkan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut Imam As-Suyuti, memang takdir tidak bisa dihindari. Namun kita wajib untuk berusaha, dan usaha itu tidak merusak tawakal, gitu ya. Kita berusaha bukan berarti kemudian kita tidak percaya dengan hasil Allah. Kita terkena penyakit nih, kemudian kita berobat, kita datang ke dokter, kemudian kita isoma. Itu semua bukan berarti kita enggak menerima takdir. Itu salah. Kita menerima takdir, kita bersabar. Tetapi kita juga berusaha untuk mengobati, berusaha untuk sehat gitu. Kemudian yang ketiga, menurut Syekh Wahbah Az-Zuhaili, takdir adalah hak Allah, maka kita wajib berserah diri kepadanya. Ya, Allah menentukan ini sakit, ini sehat, menentukan ini kaya, ini miskin, ini tertular, ini tidak. Itu adalah hak Allah. Ada orang-orang yang sudah pakai prokes yang ketat, tetap kena. Ada orang yang sudah vaksin, tetap kena. Itu memang hak Allah. Takdir adalah hak Allah. Dan setiap muslim wajib mengingatkan saudaranya. Nah, adapun kita itu wajib berusaha menjaga diri dan mengingatkan saudaranya. Ya, kita lihat ada orang yang tidak pakai masker padahal di luar berkerumun. Kita
Ingatkan mereka, jaga kesehatan, jaga diri, jangan sampai kemudian tertular begitu. Kita sebagai seorang muslim seperti itu sikap kita. Kemudian yang keempat, menurut Syekh Muhammad Ali Al-Qassab, ini adalah bantahan. Ayat ini adalah bantahan bagi kelompok yang menolak takdir. Ya, kelompok-kelompok Jabariyah, kelompok dari Mu'tazilah yang mereka itu menolak takdir. Mereka berpahaman bahwa semua terjadi atas perbuatan dan usaha dari hamba. Ya, atas usaha dari makhluk. Nah, ini tidak benar. Ya, kita semuanya memang berusaha, kita berikhtiar, tetapi semuanya ditentukan oleh takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Ada kelompok yang berpendapat bahwa ya semua yang terjadi atas perbuatan kita, itu salah. Sebaliknya ada yang berkata atau berpendapat bahwa semuanya itu Allah yang menentukan dan tidak ada andil sedikit pun dari manusia. Kita seperti wayang ya, yang digerakkan oleh dalang, atau seperti kapas yang diterbangkan di udara sehingga kita hanya mengikuti arah angin saja. Nah, ini juga tidak benar. Kita diberikan hak ya, ikhtiar, usaha oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memilih mana yang benar, mana yang salah, sehingga kita nanti di akhirat akan diberikan pahala atas ikhtiar dan usaha kita. Ya, kita akan diberikan balasan atas ikhtiar dan usaha kita. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, berikutnya walamma dakhalu, ya, dan ketika mereka masuk, akhirnya anak-anak Yakub ini masuk, sampailah mereka di Mesir ya. Setelah melalui perjalanan yang cukup lama, berhari-hari ya, jauh sekali dari Palestina ke Mesir, mungkin 1 minggu. Min haitsu amarahum abuhum, dari arah haitsu, di mana, dari arah tempat amarohum abuhum, bapak mereka memerintahkan mereka ya. Dari arah artinya mereka harus masuk dari pintu-pintu yang berbeda-beda, dari gerbang-gerbang yang berbeda-beda. Mereka taat kepada Yakub ayahnya. Maka na yughni anhum, ya. Maka tidaklah yughni, kana yughni, bisa menolak anhum minallahi min syai, dari kehendak atau keputusan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun ya, illa hajatan fi nafsi Yaqub qadaha, hanya suatu keinginan pada diri Yakub yang telah ditetapkan. Artinya Nabi Yakub alaihi salam memerintahkan anaknya untuk masuk ke pintu atau gerbang yang berbeda-beda, yaitu karena apa? Karena itu adalah usaha saja dari Yakub ya, punya keinginan, kebutuhan seperti itu karena memandang itu adalah baik dan itu bisa menyelamatkan anak-anaknya ini. Ya, adapun ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki, usahanya ini tidak bermanfaat, ya sudah, tidak apa-apa. Wa innahu ladzu ilmin, dan sungguh dia memiliki pengetahuan ya. Dia memiliki pengetahuan lima alamna, terhadap karena apa yang kami ajarkan kepada dia. Artinya Nabi Yakub alaihi salam memiliki strategi yang seperti itu ya, atas ilmu yang Allah ajarkan. Ya, kita ada sebagian dari kita yang memiliki ilmu dalam bidang kedokteran, dalam bidang arsitek, dalam bidang perdagangan dan lain sebagainya. Itu adalah anugerah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya ya. Allah memberikan anugerah kepada Nabi Yakub ini nih, strategi-strategi penjagaan-penjagaan yang harus dilakukan. Nah, namun anugerah atau ilmu tersebut sama sekali tidak merubah takdir Allah kalau takdirnya sudah tidak bisa dirubah lagi. Ya. Namun kita sebagai hamba wajib untuk berusaha. Walakinna aktsaron nasi la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Begitu. Ya, ada orang yang putus asa bahkan sampai stres bunuh diri gara-gara dia terlalu mengandalkan kemampuannya dan tidak menghiraukan takdir Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak
orang-orang Jepang, orang-orang Eropa yang bunuh diri ya. Bahkan ada hutan khusus untuk bunuh diri ya. Mereka kenapa? Karena mereka banyak yang tidak percaya dengan Allah, bahkan dengan agama, tidak percaya. Ya, mereka banyak yang ateis sehingga mereka hanya mempercayai apa? Sains. Hanya mempercayai akal mereka saja. Sehingga ketika akal mereka itu sudah mentok, ya udah akhirnya mereka bunuh diri. Ya. Berikutnya, Yakub mengajarkan anak-anaknya agar bersandar kepada Allah tanpa meninggalkan usaha. Jadi beliau menggabungkan kedua-duanya ini. Mengajarkan kepada anak-anaknya ini agar dia harus berusaha, mereka harus berusaha dan juga harus bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, ini jadi pendidikan seperti ini yang parenting yang baik kepada anak-anak kita. Kedua, penyakit ain disebabkan oleh pandangan mata. Ain itu kan artinya mata. Jadi ada penyakit seperti itu ya. Penyakit yang disebabkan oleh pandangan seseorang kepada kita atau kepada anak kita, kemudian berdampak negatif ya kepada objek yang dipandang itu sehingga kemudian menjadi sakit ya. Bahkan ada dari orang soleh yang memiliki seperti itu ya, tanpa dia inginkan, tanpa dia sengajai, pandangan dia itu bisa berdampak negatif kepada orang lain walaupun jarang sekali ya. Justru malah kebanyakan orang soleh itu apa? Pandangannya malah menyejukkan ya. Pandangannya justru malah menjadikan kita ingat kepada Allah gitu. Maka dalam kondisi seperti itu para ulama mewajibkan untuk isolasi. Ya, jadi istilah isolasi itu dari zaman dahulu sudah ada. Ya, kalau ternyata tersebar penyakit ain yang seperti ini, maka kita harus menjaga diri ya, kalau bisa isolasi mandiri atau orangnya itu yang diisolasi. Orang yang memiliki pengaruh pandangan seperti itu begitu ya. Harus diisolasi atau harus dipenjara ini. Ini menurut pandangan sebagian ulama, walaupun sebagian ulama mengatakan tidak wajib dipenjara, tapi diserahkan keputusannya, kebijaksanaannya kepada pemerintah. Kemudian yang ketiga, orang yang bertauhid adalah yang meyakini bahwa ikhtiar tidak merubah takdir. Nah ini, orang yang tauhidnya benar, itu yang meyakini bahwa ikhtiar yang dia lakukan itu tidak akan merubah takdir kalau takdirnya memang sudah berkata lain ya. Namun dia juga wajib berusaha gitu. Karena Allah berfirman apa? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah kondisi sebuah kaum sehingga mereka sendiri yang akan merubahnya ya. Kaumnya asalnya baik, bagus ya. Kemudian keturunannya tidak menjaga, tidak melestarikan, akan menjadi buruk atau sebaliknya. Kaum buruk kemudian dirubah oleh generasi berikutnya menjadi baik, maka akan menjadi baik kalau Allah menghendaki. Sedangkan kaum ateis, mereka yang hanya meyakini pada usaha saja ya. Yang bisa merubah adalah usaha saja. Adapun takdir Allah tidak. Naudzubillah min. Nah, ini orang-orang ateis. Jangan sampai kemudian kita terpengaruh dengan ateis ini ya. Pemikiran ateis mereka yang hanya meyakini pada ilmu pengetahuan atau sesuatu yang dipanca indera. Walamma dakhalu ala Yusufa awa ilaihi akha. Walamma dan ketika dakhalu mereka masuk ala Yusufa kepada Yusuf. Nah, akhirnya ketika mereka saudara-saudara Yusuf masuk ke kerajaan Yusuf, awa ilaihi akha. Yusuf menempatkan saudaranya. Akhoh di sini adalah Bunyamin. Ya, akhirnya Bunyamin didudukan di sampingnya, ditempatkan di tempatnya. Kemudian qala inni ana akhuk. Nah, Nabi Yusuf berbisik kepada Bunyamin. Ketika itu Bunyamin juga nggak sadar bahwa yang di depannya adalah apa? Yusuf. Ya, tapi Yusuf masih ingat. Kemudian Nabi Yusuf berbisik kepada Bunyamin, wahai Bunyamin, sesungguhnya saya adalah saudaramu. Saya adalah Yusuf. Ya, tanpa diketahui oleh saudara-saudaranya yang lain. Fala tabtais
bima kanu ya'malun. Maka janganlah bersedih terhadap apa yang mereka kerjakan, ya. Yang dulu saudara-saudara mereka lakukan kepada Bunyamin dan kepada Yusuf, jangan bersedih, ya. Nah, selanjutnya ayat ini menunjukkan bolehnya berbisik untuk kemaslahatan. Padahal kan kita kalau sedang bertiga gitu ya, itu kan tidak boleh kita berbisik berduaan saja. Orang yang ketiga nanti akan suudzon atau akan menjadi sedih begitu ya. Tapi kalau ada kemaslahatan yang penting ya, seperti di sini Nabi Yusuf itu sebenarnya ingin bertemu dengan Bunyamin dan ingin agar nanti bisa bertemu lagi dengan bapaknya, dengan Yakub. Maka Yusuf berbisik-bisik ya, takutnya kalau dia berbicara terang-terangan kepada semuanya nanti malah saudara-saudaranya timbul keirian lagi seperti yang dahulu mereka lakukan. Nah ini. Kemudian yang kedua, Yusuf sangat bahagia ya bertemu dengan saudaranya yaitu terutama Bunyamin. Dan memang seperti itu biasanya saudara seayah dan seibu itu ikatan batinnya lebih kuat. Chemistry-nya itu lebih kuat daripada saudara yang hanya satu ayah saja gitu ya, beda ibu. Sedangkan yang satu ayah satu ibu adalah Nabi Yusuf dan Bunyamin. Ya, sudah 25 tahun coba. Kita berpisah dengan saudara kita 25 tahun nggak pernah bertemu, nggak pernah teleponan, nggak pernah surat-suratan. Kita ngira sudah meninggal, ternyata masih hidup. Tentu itu Masya Allah sekali ya. Kita setahun nggak ketemu saja semua pulang kampung ya. Senangnya luar biasa. Apalagi ini 25 tahun. Kemudian 3, ayat ini menjadikan dalil anjuran untuk memaafkan. Ya, Nabi Yusuf mengatakan kepada Bunyamin agar tidak bersedih ya dan maafkan saja, toleran saja kepada saudara-saudara kita, tidak apa-apa. Sifat mereka seperti itu ya sudah kita maafkan saja gitu. Walaupun mereka betul-betul jahat kepada Yusuf ya, kepada Bunyamin. Namun maafkan saja. Falamma jahazahum bijihazihim. Falamma maka ketika jahazahum ya telah disiapkan untuk mereka bijihazihim dengan persiapannya, artinya mulailah mereka mau diberikan makanan ya. Mereka datang kan mau apa? Minta gandum kan. Akhirnya Nabi Yusuf memerintahkan para pemuda-pemudanya atau orang-orang suruhannya untuk mempersiapkan gandum-gandum itu dinaikkan ke onta-onta mereka. Ja'ala siqayata fi rokhli akhi. Ternyata Nabi Yusuf alaihissalam punya strategi atau siasat bagaimana agar nanti Nabi Yusuf bisa bertemu dengan ayahnya. Ya, yaitu dengan cara apa nanti ya? Dengan cara menjadikan agar Bunyamin tetap ada di istana tersebut ya, sehingga nanti ayahnya didatangkan gitu. Ini siasat yang baik ya, walaupun dengan cara yang seperti ini, yaitu Nabi Yusuf ja'ala siqayata fi rokhli akhi, memasukkan piala. Ya, piala, menjadikan siqayah. Siqayah itu piala yang digunakan untuk menakar gandum itu. Ya. Siqayah itu adalah alat yang digunakan untuk menakar, untuk mengambil gitu. Kalau kita sekarang itu literan gitu. Itu kan itu yang dibuat untuk menakar gandum itu. Nah, Nabi Yusuf masukkan barang itu di karung saudaranya, di karungnya Bunyamin gitu. Ya, apa tujuannya? Tujuannya agar nanti Bunyamin tertuduh mencuri, kemudian nanti dia tidak dikembalikan ke ayahnya atau tidak dikembalikan ke kampung halamannya. Nanti akhirnya Yakub yang datang. Summa adzana muazzinun. Kemudian adzana, berteriaklah. Ya, azan itu arti asalnya itu berteriak. Adzana muazzinun, berteriaklah seorang yang berteriak, menyeru. Ayyatuhal 'ir, wahai kafilah, innakum lasarikun, sesungguhnya kalian pencuri. Kalian mencuri. Loh, mencuri apa ya? Artinya mereka dikasih tahu oleh Yusuf ya, mungkin dikasih tahu oleh Yusuf bahwa ininya hilang nih, alat penakarnya hilang nih. Mungkin itu. Ya, langsung diarahkan kepada saudaranya
saudaranya Yusuf. Yusuf memasukkan sendiri piala yang digunakan untuk menakar makanan ke karung saudaranya ini agar muslihatnya tak bocor. Jadi yang memasukkan langsung adalah Yusuf, ya, tidak dimasukkan oleh orang-orang suruhannya atau pemuda-pemudanya. Kenapa? Karena agar tipu muslihatnya ini benar-benar berjalan dengan rapi, ya. Begitupun ya kita ketika mau merancang sebuah strategi, kalau bisa jangan banyak orang yang tahu. Kalau banyak orang yang tahu itu mudah bocor, ya. Apalagi kalau orang-orang yang kita amanahi kurang amanah gitu ya. Kalau bisa jangan banyak orang yang tahu, sedikit saja. Menurut As-Suyuti, Imam Suyuti, ini adalah dalil bolehnya berbuat tipu muslihat tapi untuk perkara yang dibolehkan. Ya, Nabi Yusuf itu berbuat tipu muslihat, memasukkan piala itu ke karung saudaranya, ke karungnya Bunyamin agar Bunyamin nanti tidak dipulangkan dulu, ya. Nanti agar ayahnya yang datang. Yusuf membiarkan saudaranya dituduh mencuri karena 3 hal. Pertama, karena memang dahulu mereka mencuri Yusuf gitu ya. Ketika saudara-saudaranya ini dikatakan pencuri, Yusuf tidak mengelak, tidak memungkiri ya perkataan dari penyeru tadi. Kenapa? Karena memang dahulu mereka pencuri gitu. Mencuri siapa? Mencuri Yusuf. Mereka curi, mereka ambil dan sengaja mereka masukkan ke dalam sumur, itu kan seperti tindakan mencuri. Kedua, karena maksudnya kondisi mereka seperti pencuri, atau maksud dari perkataan penyeru tadi, kondisi mereka itu mencurigakan seperti pencuri. Nah, jadi perkataan penyeru tadi, kalian pencuri, itu baru tuduhan saja, bukan klaim, bukan penjatuhan keputusan gitu ya. Hanya klaim, jangan-jangan kalian pencuri, kayak gitu maksudnya. Ya, kemudian setelah itu baru nanti digeledah dan siapa yang mencuri baru nanti ketahuan. Ketiga, siasat agar Yusuf bisa berkumpul dengan saudaranya. Nah, ini adalah siasat yang dibolehkan oleh Allah, ya, di mana siasat tersebut bertujuan kepada sesuatu yang baik yang dibolehkan. Qalu wa aqbalu, mereka berkata, saudara-saudara Yusuf berkata, wa aqbalu, sambil mereka menoleh ke belakang, ya, padahal mereka sudah siap-siap mau berangkat, mau pulang ke negerinya mereka lagi, diteriakin pencuri, ya. Akhirnya mereka berbalik arah dan mengatakan, madza tafkidun, apa yang kalian kehilangan apa? Apa yang kalian hilang dari kalian? Kalian hilang apa kok kalian menuduh kami mencuri? Qalu nafkidu suwa'al malik. Mereka para pemuda-pemuda ini, pemuda-pemudanya Yusuf mengatakan, kami kehilangan suwa'al malik, pialanya raja, ya. Pialanya raja, tempat untuk menakar itu gandum. Waliman ja'a bihi himlu ba'ir, dan barang siapa yang bisa mengembalikan, ya, pialanya raja itu, maka akan mendapatkan himlu ba'ir, bahan makanan seberat beban onta itu. Jadi ketika itu bukan ketika penyeru itu mengatakan kalian pencuri, itu bukan penjatuhan vonis mencuri, bukannya, itu baru kecurigaan. Makanya penyeru itu mengatakan barang siapa yang bisa membawakan piala tersebut maka akan mendapatkan makanan seberat beban onta. Wa ana bihi za'im, dan saya menjaminnya, ya, bahwa nanti raja akan memberikan makanan seberat beban onta gitu. Jauh banget. Nah, ini. Dan ayat ini menjadi dalil bahwa bolehnya akad ju'alah, ya, dan ju'alah itu harus jelas. Ju'alah itu apa? Ju'alah itu bahasa kitanya itu sayembara, ya. Sayembara itu barang siapa yang bisa melakukan ini semua, atau barang siapa yang bisa menemukan
jam saya nanti akan mendapatkan apa gitu. Itu namanya ju'alah atau bahasa kitanya sayembara. Nah, sayembara itu diperbolehkan. Tapi dengan syarat apa? Dengan syarat imbalannya jelas, ya. Imbalannya jelas. Dan boleh siapa saja melakukan ju'alah kepada siapa saja, ya. Artinya yang mengetahui tentang sayembara itu boleh ikutan, nggak perlu daftar dulu. Semuanya boleh tanpa terkecuali. Ya, yang penting sesuai dengan syaratnya. Nah, jadi ju'alah diperbolehkan. Mungkin Bapak Ibu kehilangan mobil gitu ya. Barang siapa yang bisa menemukan mobil saya, nanti saya akan kasih motor. Nah, itu boleh, silakan. Itu termasuk akad yang dibolehkan. Tapi syaratnya apa? Barang imbalannya itu harus jelas. Yang kedua, dalam akad ju'alah tidak disyaratkan hadirnya dua belah pihak, ya. Makanya yang boleh ikutan siapa saja, silakan, ya. Kemudian yang ketiga, ayat ini juga mengandung dalil bolehnya akad doman. Akad doman itu penjaminan, ya. Nah, di sini tadi yang mengumumkan akad sayembaranya ini dia menjamin barang siapa yang bisa mendatangkan itu nanti saya jamin akan mendapatkan imbalan tadi. Nah, jadi ada dua akad nih dalam satu ayat ini. Wa ana bihi zaim, yaitu akad doman atau kafalah, penjaminan. Dan yang kedua akad ju'alah atau sayembara. Qalu tallahi, mereka berkata, saudara-saudara Yusuf, mereka merasa tidak mencuri. Akhirnya mereka bersumpah, tallahi, demi Allah, laqad alimtum, kalian itu sudah tahu kita itu orang seperti apa, kita itu orang baik-baik. Majina, tidaklah kami datang linufsida fil ard, untuk merusak di bumi. Kami datang ke Mesir ini bukan untuk buat kerusakan, bukan buat keonaran, bukan buat mencuri. Wa ma kunna sarikin, dan tidaklah kami pencuri. Ya, ini dalil mereka, dalil saudara-saudaranya Yusuf, mereka mengelak, ya. Artinya bahwa ketika kita dituduh melakukan sebuah kejahatan padahal kita tidak melakukannya, ya kita jangan ngaku. Ya, kita harus membela diri, dan boleh kita sampai bersumpah, silakan. Ya. Nah, tapi zaman sekarang sumpah kurang dipercaya, maka kita harus mencari bukti, harus mencari dalil bahwa kita tidak bersalah, ya, harus pandai bersilat lidah. Nah, silat lidahnya mereka, saudaranya Yusuf, apa? Kami ini datang ke sini itu bukan untuk mencuri, ya. Saudara Yusuf membalikan hujah. Iya. Saudara Yusuf membalikan hujah dengan cara yang lebih mengena. Ya, saudara-saudara Yusuf ini. Dengan cara apa? Menyebutkan tujuan mereka. Kami kalau ke sini mau mencuri, ya dari dulu sudah mencuri. Artinya sudah, kita enggak mereka tidak akan mengembalikan barang-barang yang mereka kan dulu sebelumnya kan mereka itu kan barang-barang mereka dimasukin lagi ke karung-karung mereka oleh Yusuf. Kalau kami sudah niat jahat, kami nggak akan datang lagi ke sini. Wong barang-barang kami sudah kembali, sudah dikasihkan kepada kami. Kemudian kalau kami niat mencuri, kami nggak akan bawa Bunyamin ke sini sebagaimana permintaan dari raja, gitu ya. Itu dalil mereka. Kemudian di sini dikatakan kami tidak datang untuk merusak di bumi. Ya, artinya apa? Pencurian itu adalah termasuk perbuatan yang merusak di bumi. Karena pencurian ini akan merusak tatanan masyarakat, ya. Masyarakat tidak mau berusaha, masyarakat akhirnya sukanya mencuri, akhirnya keseimbangan masyarakat akan terganggu, sehingga apa? Masyarakat akan rusak tatanan hidupnya gitu dengan perbuatan mencuri ini, gitu ya. Dan selanjutnya qalu fama jazaohu in kuntum kadzibin. Mereka berkata, fama jazaohu, kalau memang ya kalian tidak mencuri, apa balasannya kalau ternyata kalian berbohong? Wah, ini dari pihak Yusufnya mengatakan kalau kalian memang tidak mencuri, tapi kalau ternyata kalian terbukti mencuri, apa balasannya coba? Apa hukumannya? Apa yang
kalian berani untuk menerima hukumannya apa? Qalu jazauhu man wujida fi rahlihi fahuwa jazauh. Balasannya adalah ya hukumannya adalah bagi siapa yang ditemukan dalam karungnya barang yang hilang itu maka dia sendirilah yang menerima hukumannya. Coba cari saja di karung-karung kami ada enggak piala itu. Kalau ada di salah satu karung kami maka dialah yang akan menanggung hukumannya itu. Kadzalika najzil dzalimin. Seperti itulah kami menghukum orang-orang zalim. Nah, memang di zaman itu terkenal orang yang mencuri hukumannya itu apa? Orangnya itu ditawan. Ya, orangnya ditawan. Nah, maka yang menjadi tawaran di sini hukuman bagi mencurinya itu adalah apa? Ditahan, ditawan. Itu. Menghukum sesuai dengan kesalahan yang diperbuat. Di sini ada perbuatan menghukum dengan kesalahan yang diperbuat. Sebagaimana dia mencuri, maka dia akan ditahan. Ya. Kedua, di antara bentuk keahlian dialog adalah memaksa lawan mengatakan apa yang menjadi keyakinannya, lalu kamu menyingkap alasan-alasan yang mengejutkan. Nah, di sini ada terjadi dialog ya antara saudara Yusuf dengan pihak Yusuf. Dialognya sangat sangat luar biasa, di mana sebenarnya ini tujuannya Nabi Yusuf kan agar Bunyamin tetap di situ, tertahan di Mesir, ya. Nanti kalau tertahan ya Nabi Yusuf masih kangen, masih ini ya, kemudian ingin merencanakan agar ayah nanti juga datang ke Mesir. Nah, sebenarnya tujuannya itu, tetapi dengan dialog-dialog dulu yang seperti tadi yang kita bacakan. Jadi sehingga nanti mereka saudara-saudaranya Yusuf itu lebih menerima terhadap hukumannya. Ya, coba kalau kalian mencuri nanti hukumannya apa? Sebenarnya Nabi Yusuf sudah paham hukumannya sesuai yang berlaku pada zaman itu di tempat itu, yaitu apa? Yang mencuri tertahan. Nah, yang mencuri ditahan di situ, tidak boleh pulang. Nah, itulah tujuannya gitu. Kemudian ketiga, memperbudak pencuri, bahkan diperbudak itu pencurinya, adalah hukuman yang umum di kala itu. Ya, gara-gara dia mencuri menjadi budak di situ, ditahan, menjadi akhirnya dia mau mendapatkan sesuatu, justru nanti dia yang dimiliki oleh orang yang tercuri hartanya begitu. Balasannya berat juga ya. Dan merupakan syariat Nabi Yakub ketika itu. Ya, hukuman seperti ini adalah syariatnya Nabi Yakub alaihissalam. Sekarang sudah dihapuskan dengan syariatnya Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Yang mencuri ya dipotong tangannya. Fabada'a bi'aw'iyatihim, maka mulailah ya dia memeriksa dengan karung-karung mereka. Ya, mulailah Nabi Yusuf atau orang suruhannya memeriksa, mencari pialanya itu ada di mana. Mereka memulai Nabi Yusuf memulai dari siapa? Dari saudaranya dulu, bukan dari Bunyamin. Bukan dari Bunyamin. Ya. Summastakhrajaha min wi'aihi. Setelah sampai ke Bunyamin, ternyata disitulah ada pialanya. Kadzalika kidna li Yusuf. Seperti itulah kami membuat rencana untuk Yusuf, mengatur untuk Yusuf. Maka naliyakhudha akhahu fi dinil malik. Dia tidak dapat menghukum saudaranya menurut undang-undang raja kecuali Allah menghendakinya. Kami akan angkat derajat orang yang kami hendaki. Narfa'u darajatin man nasya. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Dan di atas setiap orang yang berilmu ada orang yang berilmu lagi. Ya. Nah, di sini Yusuf memulai memeriksa dari karung saudara-saudaranya, tidak langsung ke Bunyamin. Kenapa? Untuk menutup kecurigaan dari saudara-saudaranya Yusuf. Ya, tidak langsung ke Bunyamin. Mungkin kalau langsung ke Bunyamin, mereka langsung curiga, oh, jangan-jangan ini memang dia yang naruh, si Yusuf ini yang naruh gitu. Jadi untuk menutup kecurigaan itu, mereka mulai dari saudara-saudaranya dulu. Kedua, ayat ini mengisyaratkan keutamaan ilmu, ya, di mana ilmu itu menjadikan dia selamat. Nabi Yusuf itu dengan ilmunya itu akhirnya diangkat derajatnya menjadi bendaharawan. Justru dengan ketampanannya itu dia kemudian diuji oleh Allah, dimasukkan ke dalam penjara gitu. Ya, makanya kalau disuruh milih, mau milih ilmu atau ketampanan atau harta, ya kita lebih milih
ilmu gitu ya. Walaupun Yusuf yakin bahwa Bunyamin adalah saudaranya, namun beliau tidak serta-merta merampas Bunyamin. Oh, ini saudaraku, enggak. Gitu. Nah, itulah yang dilakukan seorang hakim, harusnya seperti itu. Walaupun dia yakin bahwa yang bersalah adalah fulan, yang benar adalah fulana yang satunya, beliau tidak serta-merta kemudian kamu yang benar, ya, kamu yang salah, tidak serta-merta membabi buta seperti itu. Tetapi seorang hakim harusnya menampakkan bukti dan dalilnya. Kenapa dia mengatakan ini, kenapa mengatakan itu, kenapa dia membenarkan A, kemudian menyalahkan si B. Nah, Nabi Yusuf juga sama. Dia yakin Bunyamin adalah saudaranya, dia harus ikut dengan dia, tapi dia ingin apa? Menampakkan buktinya dulu, ada alasannya kenapa Bunyamin harus bersama Yusuf. Qalu iyasrik faqad saraqa akhul lahu min qabl. Qalu, mereka berkata, saudara-saudara Yusuf, in yasrik, jika dia mencuri si Bunyamin itu, faqad saraqa akhul lahu min qabl. Ya, artinya setelah Bunyamin tertangkap, ternyata di karungnya itu ada apa? Ada pialanya itu. Bukannya mereka membela Bunyamin atau bagaimana ya, malah nyukurin ya. Oh, dasar ini anak sama seperti saudaranya, sama seperti Yusuf. Dulu Yusuf juga sama tuh, suka nyuri-nyuri kayak gitu. Masya Allah. Artinya di sini sifat buruk dari saudaranya Yusuf keluar lagi. Ya, mereka malah nyalah-nyalahin Bunyamin dan nyalah-nyalahin Yusuf. Kalau si Bunyamin nyuri, ya memang dasar saudaranya saja juga sama nyuri, maksudnya adalah Yusuf. Dulu juga nyuri gitu. Masa malah ngomongin kayak gitu. Fa'asarroha Yusuf fi nafsihi. Lalu Yusuf menyembunyikan kejengkelannya itu. Artinya apa? Yusuf tahu, oh ternyata saudara-saudaraku ini masih sama sifatnya seperti dulu. Ya, masih memiliki sifat seperti itu, justru nyalah-nyalahin, malah jelek-jelekin Yusuf. Padahal Yusuf tidak melakukan seperti itu. Ya, tapi Nabi Yusuf tidak tampakkan kejengkelannya itu kepada mereka. Dia berkata, qala antum syarrum makana wallahu a'lamu. Ya. Yusuf di dalam hatinya mengatakan, kamu sangat buruk sekali perangainya melakukan seperti itu, wahai saudara-saudaraku, dan Allah Maha tahu terhadap apa yang kalian terangkan. Ayat ini menunjukkan watak saudaranya Yusuf yang belum berubah sejak dulu, ya. Walaupun sebelumnya baik ya karena ada maunya, ternyata setelah ada kejadian seperti ini nampak lagi boroknya, ya, keburukan mereka keluar lagi. Kedua, saudara Yusuf menuduh Bunyamin dan Yusuf sebagai pencuri, ya. Ya, wajar saja si Bunyamin mencuri, wong saudaranya saja dulu juga mencuri. Itu kan menudih padahal tidak. Kemudian ketiga, seorang muslim hendaknya tetap sabar dan santun ketika dalam kondisi marah. Ya, ketika dia dizolimi apalagi, tetap sabar dan santun, tenang gitu ya, seperti yang dilakukan oleh Nabi Yusuf. Walaupun di dalamnya bergejolak gitu ya, tapi tetap ditahan di dalam hatinya, jangan dikeluarkan. Qalu ya ayyuhal aziz. Ya, kemudian saudara-saudara Yusuf ini membela lah, ada sedikit pembelaan. Ya ayyuhal aziz, wahai al-aziz, ya, wahai pemimpin, maksudnya adalah pemimpin Mesir ini atau perdana menteri Mesir ini, innalahu abang syaikhan kabir. Sesungguhnya kami ini atau dia ini si Bunyamin ini itu masih punya ayah, masih punya bapak yang sudah tua, kasihan. Kalau dia itu tidak ikut pulang bersama kami, pasti dia akan sangat sedih sekali. Ya, fahud ahadana makana, tolong dong gantikan saja salah satu dari kami saja yang ditawan di Mesir, kemudian si Bunyamin ikut kami pulang. Ya, kalau salah satu dari kami yang ditawan, mungkin ayah kami tidak akan bersedih. Tapi kalau Bunyamin ini anak yang sangat dicintai, nanti ayahnya bisa bersedih lagi seperti dahulu ketika ayahnya ini kehilangan Yusuf. Inna naraka minal muhsinin, sesungguhnya kami melihat engkau termasuk orang-orang yang berbuat baik ya. Mulailah mereka juga apa? Meminta belas kasihan daripada Yusuf. Satu, orang lansia, dari ayat ini bisa kita ambil kesimpulan, orang lansia itu memiliki hak-hak tertentu yang bisa dijadikan sarana untuk bertawasul. Gitu ya. Bertawasul itu untuk memperoleh
keinginan kita. Ya, seperti tadi mereka menginginkan agar Bunyamin ini dibebaskan dengan alasan karena bapaknya yang sudah tua, yang sudah lansia, tidak sanggup untuk berpisah dengan Bunyamin lama-lama. Nah, dengan ayat ini kemudian para ulama menganjurkan ketika kita sholat istisqa agar menghadirkan orang-orang tua. Ya, kenapa? Karena dengan hadirnya orang tua kita bertawasul ya, sehingga Allah itu ya seolah-olah Allah itu melihat, ya Allah ada orang tua, aduh kasihan sekali, bapak-bapak, ibu-ibu sudah tua, kasihan kalau nggak dikasih air hujan. Akhirnya dengan begitulah Allah kemudian menurunkan hujan begitu. Makanya di dalam sebuah hadis kan dijelaskan kalau seandainya bukan karena orang-orang yang sudah tua, bukan karena bayi-bayi yang masih menyusui, pasti Allah Subhanahu wa taala sudah menimpakan musibah yang besar kepada umat manusia. Begitupun ayat ini juga menganjurkan perintah meminta maaf ya dan bersikap lembut terhadap orang yang diharapkan kasih sayangnya. Qala ma'adallah. Yusuf berkata, ma'adallah, ya. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala an na'khudha illa an wajadna mata'ana 'indah. Ya. Kami berlindung kepada Allah untuk menghukum orang yang tidak bersalah, kecuali kami akan menghukum orang yang mengambil yang tadi yang dituduh mencuri yaitu Bunyamin. Ya, artinya apa? Larangan membebaskan pelaku kriminal dan menggantikan dengan orang lain yang tidak bersalah itu tidak boleh. Ya, makanya Nabi Yusuf di sini berlindung kepada Allah, ma'adallah. Ketika harus menggantikan Bunyamin dengan orang yang lain. Walaupun sebenarnya Bunyamin tidak bersalah ya. Nah, di sini hukuman jadi menghukum orang yang tidak bersalah sebagai pengganti yang kemudian yang bersalah dilepaskan itu adalah sebuah kriminal besar, tidak boleh dilakukan. Kedua, Yusuf menggunakan diksi yang tepat di mana tidak mengatakan pencuri. Kami tidak mengatakan bahwa Bunyamin pencuri, tetapi mengatakan orang yang ditemukan harta padanya, yang ditemukan piala pada karungnya itu. Karena memang Bunyamin tidak mencuri. Ini diksinya sangat tepat sekali. Tuh. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Berikutnya ada post-test. Mungkin bisa dijawab sendiri-sendiri ya. Sekarang bagi Bapak Ibu yang ada pertanyaan, silakan disampaikan atau dituliskan. Silakan. Silakan. Ada pertanyaan? Silakan. Nyalakan audionya. Ya, Ustaz. Ya. Dengan siapa? Di mana? Waalaikumsalam. Siti Juleha, Ustaz. Ya, Ibu Siti Juleha, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai tawil mimpi, Ustaz. Mimpi yang seperti apa yang masih bisa ditakwilkan saat zaman sekarang ini? Dan kira-kira masih ada tidak yang mampu memberikan takwil itu sesuai kebenarannya, apa yang diakui yang sebenarnya begitu? Gimana ya pertanyaannya? Ya, pertanyaannya ini udah kadar luasa ini Bu. Ya, nggak apa-apa deh. Ya, nggak apa-apa ya Ustaz ya. Ya, jadi mimpi seperti apa yang bisa ditakwilkan ya? Kita sudah pernah bahas bahwa mimpi tidak harus berasal dari orang Muslim. Karena mimpinya raja, itu kan rajanya tidak Muslim. Ternyata mimpinya memiliki makna. Karena mimpi itu kan ada bahasa Arabnya itu ada ru'ya, ada juga ahlam. Kalau ahlam itu biasanya berasal dari syaitan. Kalau ru'ya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, biasanya kalau mimpi yang jelas ya, terang benderang, itu biasanya bisa ditakwilkan. Ya, yang bisa diurutkan ceritanya,
ya, bendanya juga jelas apa gitu. Itu bisa ditakwilkan. Tapi kalau mimpi yang remang-remang, yang nggak jelas, nggak bisa diceritakan, itu biasanya tidak ada maknanya. Itu hanya buah tidur saja begitu. Kalau boleh saya kasih contoh, misalnya mimpi seseorang yang sudah meninggal, kita melihat seolah-olah dia sedang membakar ke dalam tungku gitu mukanya gitu ya. Apanya? Membakar mukanya ke dalam tungku. Terus? Orang itu kita kenal gitu ya. Itu ada maknanya enggak? Ya, wallahualam, bisa jadi ada maknanya. Kalau kita melihat orang seperti itu, lebih baik kita doakan. Ya, semoga dia dalam kondisi baik-baik saja di sana. Semoga dia diampuni oleh Allah. Semoga dia, kalaupun diadab, semoga diringankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Baru satu lagi, Ustaz, boleh? Silakan. Berkaitan yang sekarang tadi mengenai ain. Kita kan orang kita tidak mengetahui kalau orang itu kena ain dari kita gitu ya. Itu bagaimana kita supaya tidak menimbulkan seperti itu? Iya, setahu saya itu ain itu bisa disembuhkan oleh orang yang memang bisa menularkan penyakit itu. Ya, yang bisa menularkan penyakit itu. Tapi saya belum pernah mempelajari tentang penyakit itu. Ya, mungkin nanti buat PR saya biar saya baca-baca dulu. Ya, apa sih ciri-ciri penyakit ain itu? Kemudian apakah bisa disembuhkan melalui ruqyah atau tidak? Saya belum mendalami. Saya hanya membaca sekilas bahwa penyakit ain itu berasal dari pandangan seseorang yang memiliki pengaruh, ya, sehingga pandangan tersebut itu bisa menjadikan orang sakit atau bahkan bisa menjadi orang meninggal dunia begitu. Yang bersangkutan tidak tahu kan ya tadi? Kenapa? Yang kena ainnya itu kan tidak tahu kan, tidak mengetahuinya. Nggak tahu yang menyebabkan dia terkena, ya dia nggak tahu juga siapa. Ya. Gitu. Baik, terima kasih. Ya, sama-sama. Pertanyaannya Bu Lia sudah terjawab tadi ya. Baik, ada pertanyaan lagi, silakan.